saya menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan belajar itu, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian belajar terlebih dahulu. Pengertian belajar secara umum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Menurut Suryo, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baik secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Kata kunci belajar adalah perubahan tingkah laku. Dari sini akan menjelaskan ciri-ciri belajar. Yang dimaksud dengan ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh perbuatan belajar. Nah, dengan demikian, ciri-ciri belajar ini akan membedakannya dengan perbuatan yang bukan belajar. Nah, ciri-cirinya itu apa saja? Ada belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu dipakai sebagai arah kegiatan dan sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. Yang B, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Jadi belajar itu bersifat individual. Yang C, belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Berarti individu itu harus aktif bila dihadapkan pada suatu lingkungan tertentu. Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk belajar, misalnya kayak perhatian, minat, pikiran, emosi, dan motivasi lainnya. Terus yang D, belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, yang artinya perubahan dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lain. Prinsip belajar adalah suatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Kalau hal-hal tersebut diabaikan, dapat dipastikan pencapaian hasil belajar tidak yang optimal. Yang harus memperhatikan prinsip-prinsip ini tidak harus siswa yang belajar, tetapi guru juga harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada saat KBM belajar. Memang belajar dan pembelajaran itu merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip belajar ya. Ada kesiapan belajar. Nah, faktor kesiapan belajar itu baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Nah, kondisi ini fisik ini tidak kondusif, misalnya kayak sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah terjadi pada diri seorang siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu, guru tidak dapat terlalu banyak berbuat, namun guru diharapkan dapat mengurangi akses atau akibat dari kondisi tersebut. Terus yang B ada perhatian. Nah, perhatian adalah memusatkan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. Misal, eh, perhatian ini misal kayak aktivitas yang kompleks sangat membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. Perhatian ini dapat siswa pada umumnya tidak timbul dengan sendirinya. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui berbagai klat menarik perhatian siswa dapat pada saat awal pengalaman dan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini juga ada motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seorang dan mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, motivasi itu adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat orang melakukan suatu aktivitas. Nah, dalam hal semacam ini, guru juga harus berusaha memotivasi siswa. Kalau siswa dibiarkan untuk bermotivasi, maka siswa tidak akan mencapai tujuan pembelajaran. Banyak guru yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa. Terus ada juga keaktifan siswa. Yang melakukan kegiatan belajar adalah siswa. Oleh karena itu, siswa harus aktif, tidak boleh pasif. Dengan bantuan guru harus siap mampu mencari atau menemukan dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kesulitan belajar itu. Dalam kegiatan belajar di sekolah, kita dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang dapat
yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat menempuh kegiatan belajar dengan lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. Namun di situ lain, tidak sedikit pula siswa yang justru dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan belajar. Siswa ditunjuk oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Nah, kesulitan-kesulitan belajar itu mencakup pengertian yang luas. Ada learning disorder yang mengandung makna suatu proses yang terganggu karena adanya respon-respon tertentu yang bertentangan atau tidak sesuai. Dengan gejala ini, kemungkinan yang dialami oleh siswa kurang berminat terhadap suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Misalnya, seorang siswa tidak tertantang dengan mata pelajaran sejarah, tetapi ia juga harus mempelajari akibat hasil belajar yang diperolehnya kurang memadai. Terus ada learning dysfunction. Nah, gangguan belajar ini merupakan gejala proses belajar yang tidak berfungsi dengan baik karena adanya gangguan saraf otak sehingga terjadi gangguan pada salah satu tahap dalam proses belajarnya. Seperti yang diketahui bahwa proses belajar itu kan memiliki 3 tahap tuh, yaitu pencapaian data awal, elaborasi, integrasi. Nah, proses penyampaian data awal seringkali tidak dapat berlangsung sempurna karena terjadi gangguan pada jaringan saraf tertentu. Terus gejala ini juga dialami oleh siswa yang memiliki kelainan persepsi, misalnya siswa seringkali gagal mengerjakan tugas-tugas belajar karena kurang mampu menerima informasi guru secara umum. Dia juga membutuhkan perlakuan khusus. Terus ada undeclassifier, yaitu siswa semacam ini memiliki hasil belajar rendah. Di bawah potensi ini, kecerdasan tergolong normal, bahkan di atas normal. Tetapi karena suatu hal, proses belajar yang terganggu sehingga prestasi belajar itu diperolehnya itu tidak sesuai dengan kemampuan potensial yang dimilikinya. Mereka sering gagal, disebut dengan siswa yang gagal. Terus ada slow learner. Nah, di sini siswa seperti memperlihatkan gejala belajar atau lambat, atau dapat juga dikatakan proses perkembangan itu lambat. Nah, siswa tidak mampu menyelesaikan pelajaran atau tugas-tugas belajar dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya, siswa yang beberapa kali tidak naik kelas, gitu. Terus ada learning disability. Nah, kesulitan ini merupakan ketidakmampuan belajar karena berbagai sebab. Nah, siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil yang dicapainya di bawah potensi intelektualnya. Nah, penyebab beraneka ragam mungkin akibat perhatian dan dorongan orang tua yang kurang mendukung atau masalah emosionalnya dan sosial. Misalnya kayak siswa mengalami gangguan belajar karena sering diejek oleh teman-temannya sebagai anak tante girang karena ibunya bekerja di salah satu klub malam. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik ini tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Nah, kesulitan belajar itu dapat disebabkan oleh faktor anak didik maupun oleh faktor lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada faktor-faktor kesulitan belajar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan rinci tentang faktor-faktor penyebab kesulitan, maka akan dikemukakan sebagai berikut. Pertama, ada faktor kesulitan belajar yang berasal dari anak didik meliputi kayak contoh, eh, IQ-nya kurang baik, terus ada bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang dipelajari atau yang diberikan oleh guru. Terus ada faktor emosional yang kurang stabil, misal kayak mudah tersinggung, pemurung, pemarah, terus dan selalu bingung dalam menghadapi masalah. Terus ada faktor sekolah. Nah, faktor sekolah itu contohnya seperti guru tidak berkualitas, baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau dalam penguasaan mata pelajaran yang dipegangnya. Terus ada hubungan guru dengan murid kurang harmonis. Hal ini bermula pada sikap dan atau sifat guru yang tidak disenangi oleh anak didiknya. Misalnya kayak gurunya tuh bersikap kasar, suka marah, suka mengejek dan tidak pernah senyum tak suka membantu anaknya.
Nah, terus juga ada cara guru mengajar yang kurang baik. Dan ada pula kayak contohnya seperti alat atau media yang kurang memadai. Nah, alat pembelajaran yang kurang lengkap membuatnya penyajian pelajaran itu tidak baik, terutama pelajaran yang bersifat praktikum. Terus ada faktor keluarga. Nah, contoh dari faktor keluarga yaitu kurang kelengkapan alat-alat belajar bagi anak-anak di rumah sehingga kebutuhan belajar itu diperlukannya itu tidak ada, maka kegiatan belajar anak pun terhenti untuk beberapa waktu. Terus ada kurangnya biaya pendidikan orang tua yang disediakan orang tua sehingga anak harus memikirkan bagaimana mencari uang untuk biaya sekolah hingga tamat. Dan juga ada faktor masyarakat sekitar, contohnya seperti membuat anak didik tuh sukar berkonsentrasi, terus keributan lingkungan itu di sekitar berpotensi memecahkan konsentrasi anak didik dalam mengajar. Ada juga contoh dari faktor masyarakat sekitar yaitu media cetak dan media elektronik yang tidak positif, yang menelantarkan aspek moral, aspek etika, dan aspek susila. Nah, kesulitan belajar itu punya gejala-gejalanya. Nah, apa sih gejala-gejala kesulitan belajar itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala kesulitan belajar. Di sini saya ada 3 contoh gejala-gejala kesulitan belajar. Yang pertama itu menunjukkan prestasi belajar yang rendah. Nah, di bawah rata-rata nilai yang kurang dicapainya oleh kelompok anak didik di kelas. Yang B, hasil belajar yang dicapainya tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Padahal anak didik itu tersebut tuh sudah berusaha belajar dengan keras, tapi nilai selalu rendah gitu. Nah, terus juga ada yang C itu ada anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya kayak mengerjakan soal-soal dalam waktu lama baru selesai. Nah, dalam mengerjakan tugas-tugas itu selalu menunda waktu. Beberapa langkah cara mengatasi kesulitan belajar diantaranya melakukan diagnosa berdasarkan indikasi kesulitan belajar, seperti nilainya di bawah rata-rata kelas. Nah, terus juga ada prestasi belum tercapai dan tidak konsentrasi. Terus pahami jenis kesulitan belajar dan dari sumbernya. Tentukan jenis bimbingan belajar yang tepat. Tetapkan kepada siapa yang harus berkonsultasi, guru, psikologi, psikiater, atau konselor.